Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang konsep dasar dari routing. Di sini contohnya kita memiliki topologi seperti ini. Di ruangan A ada 3 buah komputer, lalu di ruangan B ada 2 buah komputer. Kalau kita perhatikan alamat jaringan pada ruangan A itu 192.168.1.1. Komputer kedua 1.2 dan komputer ketiga 1.3. Lalu pada ruangan B itu ada 192.168.1.4 dan ini 1.5. Untuk model jaringan seperti ini masih bisa dikatakan satu jaringan karena memiliki satu alamat jaringan yang sama, yaitu 192.168.1.0. Kalau masih satu jaringan seperti ini, sekalipun beda ruangan, kita bisa langsung menghubungkan kedua jaringan dari kedua ruangan ini dengan menggunakan kabel cross seperti ini. Lalu kalau kita coba ping dari komputer satu ke komputer yang lainnya, ini kalau kita ping dari komputer 1 ke komputer 3. Jadi dari komputer 1 yang ini kita uji koneksi ke komputer yang di sini. Nah, ini ada replay. Artinya bisa berkomunikasi. Lalu kita coba lagi ke komputer yang di ruangan B. Kita ubah dulu IP-nya. Ini juga. Oke, baik, IP-nya sudah diatur. Jadi kalau kita ping dari komputer 1 ke komputer 4 atau 5, maka hasilnya seperti ini. Kita coba ke komputer 5. Nah, ini masih bisa berkomunikasi karena sekalipun beda ruangan tetapi masih dalam satu alamat jaringan atau network address. Nah, bagaimana kalau IP dari ruangan B ini kita ubah jadi berbeda jaringan? Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti alamat jaringan yang ini untuk ruangan A, sedangkan untuk ruangan B alamatnya berubah menjadi 10.10.10.0. Dan ini juga, ini keterangannya berubah 10.1, ini 10.2. Kalau kita coba uji koneksi dari komputer 1 ke komputer 5 yang ini, PC 4, maka hasilnya seperti ini. Request timeout. Itu artinya komputer yang di ruangan A, dalam hal ini komputer pertama, tidak bisa berkomunikasi dengan komputer di ruangan B, yaitu yang memiliki IP 10.10.10.2 yang ini. Nah, untuk solusinya kita menggunakan alat bantu yang bernama router.
Di sini router akan berfungsi untuk mengatur komunikasi antara dua jaringan yang berbeda kelas atau berbeda segmen. Di sini kita masukkan sebuah router. Lalu kita ganti kabelnya. Hapus dulu ini. Untuk ruangan A yang menghubungkan routernya itu dengan Fast Ethernet 00, kita pilih 00. Lalu ke ruangan B itu Fast Ethernetnya kita pilih yang 10. Jadi ruangan A 00, Fast Ethernet 00. Kalau ruangan B Fast Ethernet 10. Setelah itu kita atur IP address dari Fast Ethernet 0 pada router. Di sini kita pilih router, lalu C-Link. Di bagian sini ketik enable, lalu configure terminal. Lalu kita masuk ke interface Fast Ethernet 0. Interface Fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian kita atur IP address dari Fast Ethernet 0. Untuk Fast Ethernet 0 itu terhubung dengan jaringan A, ruangan A. Alamat jaringannya adalah 192.168.1.0. Jadi untuk IP address-nya Fast Ethernet 0 harus berada dalam satu jaringan ini, 192.168.1.0. Karena 192.168.1.1 sampai 1.3 sudah dipakai, jadi kita harus menggunakan alamat IP yang lain yang masih satu jaringan dengan ruangan A di sini. Jadi kita ketik saja IP address 192.168.1.10. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Itu untuk kelas C. Enter. Lalu kita aktifkan Fast Ethernet 0 dengan cara no shutdown. Jika sudah berwarna hijau sini artinya sudah up, sudah aktif. Kemudian kita keluar dari Fast Ethernet 0 untuk masuk ke Fast Ethernet 1. Kita ketik exit di sini. Lalu kita ketik interface Fast Ethernet 1. Untuk Fast Ethernet 1 itu IP address-nya harus satu jaringan dengan jaringannya ruangan B, yaitu 10.10.10.0. Jadi IP address-nya harus berada di dalam jaringan yang ini. Karena 1 dan 2 sudah dipakai, jadi kita harus menggunakan alamat jaring IP address yang lain. Di sini kita pakai 10.10.10. Contohnya 7. Lalu untuk subnet masknya untuk kelas A 255.0.0.0. Enter. Lalu aktifkan Fast Ethernet 1 no shutdown. Oke. Di sini sudah warna hijau, artinya sudah on, sudah aktif. Baik, bisa exit. Oke. Sekarang kita coba uji koneksi dari komputer PC yang 0 ini ke komputer di ruangan B, jaringan kedua. Kita contoh ke PC 3 10.10.10.1. Ping 10.10.10.1. Enter.
Oke, di sini hasilnya request timeout ketika kita ping ke 10.10.10.1 dari komputer pertama PC 0 dengan IP address-nya 192.168.1.1. Kita cek dulu di pengaturan IP address-nya untuk PC pertama. Di sini kita cek bagian default gateway-nya. Lalu di bagian IP address dari PC keempat di ruangan B. Ini belum ada IP address-nya. Untuk default gateway-nya, kita menggunakan IP address dari IP router yang menghubungkan ruangan B dengan jaringan yang lain. Di sini kita menggunakan IP address-nya dari Fast Ethernet 1. Jadi kita ketik 10.10.10.7 alamat IP yang Fast Ethernet 1 tadi. Untuk gateway-nya dari jaringan pertama itu 192.168.1.1. Itu IP address dari Fast Ethernet 0 di sini. Ini tadi kita atur. Oke, kalau sudah default gateway dengan IP address sudah diatur, kita coba ping lagi. Oke, ini sudah berhasil. Sudah ada balasan dari komputer dengan IP address 10.10.10.1 komputer yang ini. Kalau kita coba ping lagi ke sini, komputer yang kedua dari jaringan B, ini di custom out. Kita cek dulu di pengaturan komputer PC 4. Oh, di sini juga belum diatur IP default gateway-nya 10.10.10.7. Oke, kita coba ping. Baik, ini sudah berhasil, sudah bisa berkomunikasi. Jadi ini contoh konsep dasar routing sederhana menggunakan dua buah jaringan. Di sini kita menggunakan satu router untuk mengatur komunikasi antara dua jaringan, jaringan A dan jaringan B. Jadi IP address dari port LAN Fast Ethernet 0 di router itu menjadi default gateway dari masing-masing jaringan. Bila ada yang kurang jelas bisa komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.